Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan judul artikel yang saya buat, yaitu Hakikat Kemampuan Berpikir Analitis dan Kecerdasan Emosional untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, DRS NPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Isyad Habibi, NPM 192151029. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu kemampuan berpikir analitis. Pada taksonomi Bloom terdapat aspek analisis yang menjadi urutan keempat setelah pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. Kemampuan berpikir analitis ini merupakan suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa dan tidak mungkin dicapai apabila siswa tersebut tidak menguasai aspek-aspek kognitif sebelumnya. Pengertian kemampuan berpikir analitis yang pertama ada dari Sujana tahun 1989. Analisis merupakan tipe hasil yang kompleks karena memanfaatkan unsur pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. Kemampuan analitis adalah kemampuan siswa untuk menguraikan atau memisahkan suatu hal ke dalam bagian-bagiannya dan dapat mencari keterkaitan antara bagian-bagian tersebut. Menganalisis adalah kemampuan memisahkan materi atau informasi ke dalam bagian-bagiannya yang perlu, mencari hubungan antara bagian-bagiannya, mampu melihat atau mengenal komponen-komponennya, bagaimana komponen-komponen itu berhubungan dan terorganisasikan, serta membedakan fakta dari hayalan. Dalam kemampuan analisis, terdapat juga kemampuan menyelesaikan soal-soal yang tidak rutin, menemukan hubungan, membuktikan, merumuskan, dan mengomentari bukti serta menunjukkan benarnya suatu generalisasi, namun hanya dalam tahap analisis saja. Kemudian ada dari Chowwa-Keratipong, pada bukunya The Model of Analytical Thinking Skill Training Process tahun 2012, mengungkapkan bahwa berpikir analitis adalah kemampuan individu dalam mengklasifikasikan dan membedakan suatu permasalahan menjadi sub-sub masalah dan menentukan hubungan yang logis dari permasalahan yang terjadi. Selaras dengan pernyataan Siswono tahun 2013 bahwa berpikir analitis adalah kemampuan berpikir siswa untuk menguraikan, merinci, dan menganalisis informasi-informasi yang digunakan untuk memahami suatu pengetahuan dengan menggunakan akal dan pikiran yang logis, bukan berdasarkan perasaan atau tebakan. Kemudian ada dari Sitipon tahun 2012 menyatakan berpikir analitis adalah kompetensi dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan aspek-aspek yang dapat berupa objek, cerita atau kejadian, dan menemukan keterhubungannya. Sedangkan menurut Adhiyat dan Laksono tahun 2018, berpikir analitis adalah kompetensi dalam membedakan, mengorganisir, dan menghubungkan suatu objek, teori, masalah atau peristiwa, dan dapat menentukan hubungan-hubungan aspek tersebut berdasarkan alasan, prinsip, atau fungsi tertentu. Nah, berdasarkan pernyataan para ahli tadi, dapat kita simpulkan kemampuan berpikir analitis adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk menguraikan, membedakan, serta mengidentifikasi suatu masalah menjadi bagian-bagiannya secara terperinci sehingga ditemukan hubungan yang logis. Kemampuan berpikir analitis dapat dilatih sejak dini. Anak dengan rata-rata usia 11-13 tahun telah mampu menggunakan kemampuan dalam berpikir untuk mengidentifikasi hal-hal yang bersifat konkret, hanya belum mampu untuk mengidentifikasi hal-hal yang bersifat abstrak, sehingga kemampuan berpikir analitis dapat dilatih sejak umur 11 tahun. Nah, kemudian ada indikator dari kemampuan berpikir analitis menurut Ros Rohayati tahun 2003, halaman 6 dalam Rokis Setiawati tahun 2018, halaman 3. Yang pertama, indikatornya memberikan alasan mengapa sebuah jawaban atau pendekatan suatu masalah itu masuk akal. Yang kedua, membuat dan mengevaluasi kesimpulan berdasarkan atas penyelidikan atau penelitian. Yang ketiga,
meramalkan atau menggambarkan kesimpulan atau putusan dari informasi yang sesuai. Yang keempat, mempertimbangkan validitas dari argumen dengan menggunakan berpikir deduktif dan induktif. Yang kelima, menggunakan data yang mendukung untuk menjelaskan mengapa cara yang digunakan ada dalam jawaban itu benar. Kemudian indikator dari Bloom dalam Critworth, David dan Anderson, Lorin, tahun 2017, halaman 120. Indikator yang pertama ada analisis elemen atau unsur, atau biasa disebut dengan analisis bagian-bagian materi. Pada tahap ini, guru memberikan soal berupa masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik ditugaskan dengan memecahkan elemen-elemen atau unsur-unsur yang terdapat dalam masalah terkait. Hal ini bertujuan agar mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang akan digunakan pada tahap berikutnya. Setelah memecah tiap-tiap elemen-elemen terkait dan mencari keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari, hal yang menjadi fokus pada indikator ini adalah pemecahan masalah, serta pada cara atau sudut pandang peserta didik dalam menganalisis tiap-tiap unsurnya. Tiap-tiap unsur tersebut juga harus berkesinambungan dan berkaitan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, ada analisis hubungan atau biasa disebut dengan identifikasi hubungan. Pada tahap ini, peserta didik diharuskan menganalisis hubungan tiap unsur yang ada, serta menganalisis antar hubungan tersebut, baik itu bersifat kualitas, hal yang mempengaruhi, penghambat, dan lainnya. Pada tahap ini, indikatornya terletak pada analisis hubungan antar unsur, pada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, pada keterkaitan dengan konsep teori yang ada, dan pada solusi yang diberikan dari peserta didik terhadap masalah yang disuguhkan. Yang ketiga, analisis pengorganisasian prinsip-prinsip organisasi, atau biasa disebut dengan identifikasi organisasi. Pada tahap ini, indikatornya terletak pada antar prinsip-prinsip yang telah dicanangkan oleh peserta didik pada tahap sebelumnya, dengan konsep teori yang relevan. Selain itu, indikator lainnya berupa pengelompokan kembali pada unsur-unsur tadi, menjadi suatu konsep baru, dan mencari solusi dari permasalahan yang diajukan pada tahap sebelumnya. Kemudian ada menurut Adia dan Laksono tahun 2018, yang sama dengan pendapat Mayer tahun 2002, indikator dari kemampuan berpikir analisis itu ada 3. Yang pertama, membedakan atau differentiating, yaitu membedakan bagian yang tidak relevan dan yang relevan, atau dari bagian yang penting ke bagian yang tidak penting dari suatu materi yang diberikan, atau menentukan manakah bagian yang sesuai dengan yang tidak sesuai dalam permasalahan yang diberikan. Kemudian ada mengorganisir atau organizing, yaitu menentukan bagaimana suatu bagian elemen tersebut cocok dan dapat berfungsi bersama-sama di dalam suatu struktur, atau menyimpulkan apakah suatu elemen cocok dengan strukturnya atau tidak. Dan yang terakhir, ada menghubungkan atau attributing, yaitu menentukan inti atau menggarisbawahi suatu materi yang diberikan, atau menghubungkan keseluruhan aspek yang ada. Selanjutnya ada ciri-ciri yang dikemukakan oleh Isyatul Mardianti tahun 2017 halaman 7. Yang pertama, ciri-ciri dari kemampuan berpikir analitis ada dapat memisah-misahkan suatu hubungan menjadi unsur-unsur, menghubungkan antar unsur, dan mengorganisasikan prinsip-prinsip. Yang kedua, dapat mengklasifikasikan prinsip-prinsip. Yang ketiga, dapat menentukan sifat-sifat tertentu. Yang keempat, menentukan kualitas atau kondisi. Yang keenam, mengetengahkan pola tata hubungan atau sebab akibat. Yang ketujuh, mengenal pola dan prinsip-prinsip organisasi materi yang dihadapi. Dan yang ketujuh, menentukan dasar sudut pandangan atau kerangka acuan dari materi. Kemudian, ciri-ciri menurut Rahmawati tahun 2014, halaman 2, kemampuan berpikir yang didasarkan data dan fakta yang akan membantu dalam pemecahan masalah, mencari solusi berdasarkan penyebab masalahnya. Dan ciri-ciri yang terakhir,
dicanangkan oleh Roni Sofrani dan kawan-kawan tahun 2009 halaman 20, dalam Marini tahun 2014 halaman 4-5. Yang pertama ada berpikir sistematis, yang kedua disiplin tinggi, yang ketiga menghargai fakta yang disampaikan secara logis, yang keempat menyukai hal-hal yang terorganisir, yang kelima teliti dan fokus pada detail masalah, yang keenam cenderung kaku, dan yang terakhir ada lama dalam mengambil keputusan. Nah, ada beberapa proses yang dilewati dalam kemampuan berpikir analitis menurut Suharsimi. Yang pertama ada merinci, yang kedua mengasah diagram, yang ketiga membedakan, yang keempat mengidentifikasi, yang kelima mengilustrasi, yang keenam menyimpulkan, yang ketujuh menunjukkan, dan yang kedelapan ada membagi. Kemampuan yang dapat diukur adalah kemampuan yang mengidentifikasi masalah, kemampuan menggunakan konsep yang sudah diketahui dalam suatu permasalahan, dan mampu menyelesaikan suatu persoalan dengan cepat. Kemudian, metode berpikir analisis menurut Wowo Sunario Kuswana tahun 2012 dalam bukunya Taksonomi Kognitif, yaitu yang pertama ada membuat dan mengevaluasi kesimpulan umum berdasarkan atas penyelidikan atau penelitian, yang kedua meramalkan atau menggambarkan kesimpulan atau putusan dari informasi yang sesuai, yang ketiga mempertimbangkan validitas dari argumen dengan menggunakan berpikir deduktif dan induktif, yang keempat, memberikan alasan mengapa sebuah jawaban atau pendekatan suatu masalah adalah masuk akal. Yang kelima, ada menggunakan data yang didukung untuk menjelaskan mengapa cara yang digunakan dalam jawaban adalah benar. Kemudian, ada manfaat dari Lutfi Amalia Adel tahun 2021 dari Institut Teknologi Telkom Surabaya pada web learningkubisa.com mengemukakan pentingnya kemampuan berpikir analitis seperti banyaknya tantangan di kehidupan sehari-hari atau biasa kita temukan berita hoaks yang merajalela dan dapat mengidentifikasi solusi baru yang lebih baik serta sebagai bentuk pengembangan dan perbaikan diri. Beliau juga mengemukakan manfaat dari kemampuan berpikir analitis. Nah, yang pertama ada berpikir lebih sistematis. Yang kedua, mudah menyelesaikan masalah. Yang ketiga, dapat mengambil keputusan yang tepat saat diperlukan. Yang keempat, membentuk karakter seseorang. Yang kelima, mengetahui kemampuan diri. Yang keenam, menjadi lebih open-minded. Yang ketujuh, meminimalkan salah persepsi. Yang kedelapan, mampu berkomunikasi lebih baik. Yang kesembilan, tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Dan yang kesepuluh, melihat sekolah dan belajar dengan cara pandang yang berbeda. Adapun contoh soal dari kemampuan berpikir analitis matematika yang dapat kita kelompokkan ke dalam indikator kemampuan berpikir analitis. Nah, soalnya di sini ada dikutip dari PISA tahun 2003, sebuah kedai pizza menyajikan dua pilihan pizza dengan ketebalan yang sama, namun berbeda dalam ukuran. Pizza yang kecil memiliki diameter 30 cm dan harganya 30 Z. Dan pizza yang besar memiliki diameter 40 cm dengan harga 40 Z. Pizza manakah yang lebih murah? Berikan alasannya. Mari kita analisis berdasarkan indikator yang telah dikemukakan oleh Meyer dan Addia serta Laksono tahun 2018. Berdasarkan indikator menurut Meyer, itu ada 3 indikator ya. Yang pertama ada membedakan, mengorganisir, dan yang terakhir ada menghubungkan. Kita bahas satu persatu. Indikator membedakan atau differentiating ini adalah ketika seseorang membedakan sesuatu, artinya terlebih dahulu ia telah mengumpulkan data-data yang ada. Baru setelah itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis menurut kesamaan sifat yang dimiliki. Untuk itu, yang termasuk pada indikator ini adalah menuliskan apa yang termasuk pada indikator ini, menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, dari soal yang tadi bisa kita jawab bahwa bagian indikator membedakan itu ada diketahui, pizza 1 atau pizza yang kecil dengan diameter 30 cm dengan harga 30 Z. Kemudian ada pizza kedua atau pizza yang lebih besar dengan diameter 40 cm dengan harga 40 Z.
Yang ditanyanya pizza mana yang lebih murah. Kemudian yang kedua ada indikator mengorganisasi atau mengorganizing. Setelah selesai mendata variabel yang diketahui, bahkan selesai mengelompokkan data atau variabel yang didapat, selanjutnya data-data tersebut akan diorganisasikan untuk melakukan pendekatan terhadap solusi penyelesaian masalah. Adapun yang termasuk dalam tahap mengorganisasikan ini adalah memodelkan permasalahan yang diberi menggunakan simbol, grafik, ataupun model matematika lainnya, memiliki beberapa strategi dan memilih strategi untuk mendekati permasalahan yang diberikan, serta melaksanakan strategi tersebut. Nah, dari contoh soal yang tadi kita pakai, itu ada di sini dua bentuk model matematika untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, ini pizza yang kecil dulu ya. Kita cari, diketahui kan diameternya 30 cm. Berarti otomatis jari-jarinya adalah 15 cm dengan harga 30 Z. Kemudian kita cari luas dari pizza yang pertama atau pizza yang kecil, yaitu dengan rumus pi R kuadrat. Pi-nya 3,14 dikalikan R-nya tadi 15 cm dikali 15 cm karena kuadrat. Nah, hasilnya adalah 706,5 cm kuadrat. Kita cari harga setiap 1 Z-nya. Harga 1 Z berarti 706,5 dibagi 30. Nah, 706,5 ini kan dari luas pizza yang sudah kita cari tadi. Nah, dibagi 30 karena harganya itu adalah 30. Jadi 1 Z pizza kecil hasilnya ada untuk 23,55 cm kuadrat pizza. Untuk yang pizza kedua atau pizza yang lebih besar, sama ya, yang diketahuinya ada 40 cm, berarti otomatis jari-jarinya adalah 20 cm dengan harga 40 Z. Kita cari terlebih dahulu luas dari pizza yang lebih besar atau pizza kedua dengan rumus PR kuadrat. Pi-nya 3,14 dikali 20 cm dikali 20 cm karena kuadrat. Hasilnya 1256 cm kuadrat. Kita cari luas per 1 Z-nya, yaitu dari luas dibagi harga totalnya, atau 1256 dibagi 40, hasilnya 31,4 cm kuadrat. Jadi, untuk 1 Z pizza lebih besar atau pizza kedua, itu adalah 31,4 cm kuadrat bagian pizza. Nah, kemudian, untuk indikator yang ketiga atau indikator menghubungkan, setelah selesai melaksanakan suatu strategi, maka selanjutnya hal yang diperlukan untuk dilaksanakan adalah menuliskan kesimpulan atas pertanyaan yang diberikan pada soal. Tidak berhenti di situ. Selanjutnya, dilaksanakan pemeriksaan kembali, berupa mengerjakan soal kembali dengan strategi yang berbeda atau sekedar mengecek hasil perhitungan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan. Berarti untuk bagian dari contoh soal yang tadi, bagian indikator menghubungkannya bisa kita simpulkan karena 1 Z pizza untuk pizza yang kecil mendapatkan 23,55 cm kuadrat dan 1 Z pizza yang besar mendapat 31,4 cm kuadrat, maka pizza yang lebih murah adalah pizza yang besar dengan diameter 40 cm dan harga 40 Z. Nah, dari semua yang sudah kita bahas tadi, maka dapat kita simpulkan kemampuan berpikir analitis adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membedakan, mengorganisir, dan menghubungkan suatu masalah menjadi bagian-bagian sehingga ditemukan hubungan atau jawaban yang jelas dan logis. Untuk bahasan kita yang kedua, yaitu tentang kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau biasa dikenal dengan sebutan emotional quotient atau IQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya.
Kata emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Nah, istilah kecerdasan emosional ini dilontarkan pertama kali pada tahun 1990 oleh psikolog Salovey dari Universitas Harvard dan Mayer dari Universitas New Hampshire. Mereka menggunakan istilah ini untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara empati, mengungkapkan dan memahami perasaan marah, pengendalian amarah, kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri, berdiskusi, memecahkan masalah, keramahan, serta adanya sikap hormat. Mereka juga menjelaskan bahwa kemampuan emosional sebagai suatu kemampuan atau intelijensi yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk memahami perasaan sendiri atau orang lain. Kecerdasan emosional dapat dibangun dan dikembangkan sejak dini, di mana setiap orang tua harus memahami betapa pentingnya membekali anak mereka dengan keterampilan intelektual yang dibutuhkan agar anak mengetahui cara beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada menurut Baron dalam Nurita tahun 2012 mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan mengatur perasaan dengan baik, mampu memotivasi diri sendiri, berempati ketika menghadapi gejolak emosi dari diri maupun orang lain. Manusia juga harus dapat memecahkan suatu masalah, fleksibel dalam situasi dan kondisi yang kerap berubah. Kecerdasan emosional ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang secara keseluruhan, mulai dari kehidupan dalam keluarga, pekerjaan, sampai interaksi dengan lingkungan sosialnya. Kemudian ada menurut Mangkunegaran, tahun 2014 halaman 164. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami diri dan orang lain secara benar, memiliki jati diri, kepribadian dewasa mental, tidak iri hati, tidak benci, tidak sakit hati, tidak dendam, tidak memiliki perasaan bersalah yang berlebihan, tidak cemas, tidak mudah marah, dan tidak mudah frustasi. Kemudian ada menurut Daniel Goleman tahun 2016, halaman 43, mendefinisikan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdoa. Sedangkan menurut KBBI tahun 2002, kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, makhluk hidup maupun alam sekitar. Berdasarkan pernyataan para ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan mengatur, mengendalikan, mengontrol, serta memahami perasaan dan mental diri sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Aspek menurut Salovey dan Mayer dalam Ul-Fatmi Nasril tahun 2018, halaman 18-19, yang pertama ada mampu merasakan empati, kemudian ada berani mengungkapkan dan memahami perasaan, yang ketiga bisa mengendalikan amarah, yang keempat mampu beradaptasi, yang kelima mandiri, yang keenam setia terhadap pertemanan, yang ketujuh ramah, dan yang terakhir ada hormat kepada yang lain. Kemudian ada menurut Howard Gardner dalam Musfiroh tahun 2011, halaman 120. Yang pertama itu ada memahami perasaan sendiri, yang kedua mampu mengekspresikan diri, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat adalah tekun. Sedangkan menurut Tridonato tahun 2009, halaman 5, yang pertama ada kecakapan pribadi, yaitu kemampuan mengolah diri, yang kedua ada kecakapan sosial, yaitu kemampuan menangani suatu hubungan. Yang ketiga, keterampilan sosial, yaitu kemampuan mengunggah tanggapan yang dikehendaki orang lain. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Menurut Agustian tahun 2007, ada faktor psikologi. Faktor psikologi merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor internal ini akan membantu individu dalam mengelola, mengontrol, mengendalikan, dan mengorganisasikan
keadaan emosi agar termanifestasi dalam perilaku secara efektif. Yang kedua, faktor pelatihan emosi. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan rutin tersebut akan menghasilkan pengalaman yang berujung pada pembentukan nilai atau value. Reaksi emosional apabila diulang-ulang akan berkembang menjadi suatu kebiasaan. Pengendalian diri tidak muncul begitu saja tanpa dilatih. Yang ketiga ada faktor pendidikan. Pendidikan dapat menjadi salah satu sarana belajar individu untuk mengembangkan kecerdasan emosional. Individu mulai dikenalkan dengan berbagai bentuk emosi dan bagaimana mengelolanya melalui pendidikan. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sedangkan menurut Daniel Goleman tahun 2015 halaman 267 sampai 282 ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Peran serta orang tua sangat dibutuhkan karena orang tua adalah subjek pertama yang menjadi bagian dari kepribadian anak. Kecerdasan emosional ini dapat diajarkan pada anak ketika masih bayi dengan contoh-contoh ekspresi. Kehidupan emosi yang dipupuk dalam keluarga sangat berguna bagi anak kelak di kemudian hari. Contohnya, melatih kebiasaan hidup disiplin dan bertanggung jawab, kemudian kemampuan berempati, kepedulian, dan sebagainya. Hal ini akan menjadikan anak menjadi lebih mudah untuk menangani dan menenangkan diri dalam menghadapi permasalahan, sehingga anak-anak dapat berkonsentrasi dengan baik dan tidak memiliki banyak masalah tingkah laku, seperti tingkah laku kasar dan tingkah laku negatif. Yang kedua ada lingkungan non-keluarga. Dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat dan lingkungan penduduk. Kecerdasan emosional ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya ditujukan dalam aktivitas bermain anak seperti bermain peran. Anak berperan sebagai individu di luar dirinya dengan emosi yang menyertainya, sehingga anak akan mulai belajar mengerti keadaan orang lain. Pengembangan kecerdasan emosional dapat ditingkatkan melalui berbagai macam bentuk pelatihan, diantaranya adalah pelatihan asertivitas, empati, dan masih banyak lagi bentuk pelatihan yang lainnya. Kemudian ada seseorang akan memiliki kecerdasan emosi yang berbeda. Ada yang rendah, sedang, maupun tinggi. Disebutkan oleh Dapsari dalam Casmini tahun 2007, halaman 24, ciri-ciri kecerdasan emosi yang tinggi antara lain. Yang pertama ada optimis dan selalu berpikir positif pada saat menangani situasi dalam hidup, seperti menangani peristiwa dalam hidupnya dan menangani tekanan-tekanan masalah pribadi yang dihadapi. Yang kedua, terampil dalam membina emosi, terampil di dalam mengenali kesadaran emosi diri dan ekspresi emosi, dan kesadaran emosi terhadap orang lain. Yang ketiga, optimal pada kecakapan kecerdasan emosi. Meliputi intensionalitas, kreativitas, ketangguhan, hubungan antara pribadi, dan ketidakpuasan konstruktif. Yang keempat, optimal pada emosi belas kasihan atau empati, intuisi, kepercayaan, daya pribadi, dan integritas. Yang kelima atau yang terakhir, optimal pada kesehatan secara umum, kualitas hidup, dan kinerja yang optimal. Adapun 5 indikator yang akan digunakan untuk mengatur kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman tahun 2004. Yang pertama ada kecerdasan diri, mengetahui kondisi diri sendiri, kesukaan, sumber daya, dan intuisi. Indikatornya meliputi mengenali emosi diri sendiri beserta efeknya, mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri, percaya dengan kemampuan diri dan keyakinan tentang harga diri. Yang kedua, ada pengaturan diri, merupakan pengelolaan emosi yang memudahkan untuk mencapai sasaran dengan cara mengelola kondisi, impuls, dan sumber daya diri sendiri. Indikatornya ada kemampuan untuk mengelola emosi-emosi dan desakan-desakan hati yang merusak, luas terhadap perubahan atau mudah beradaptasi dan bertanggung jawab atas kinerja pribadi. Yang ketiga, mudah menerima dan terbuka terhadap gagasan, pendekatan, dan informasi-informasi baru.
Yang ketiga ada motivasi diri, kecenderungan emosi yang mengantar atau memudahkan peraihan sasaran. Indikatornya ada dorongan untuk berprestasi atau tidak cepat puas, dan kekuatan untuk berpikir positif serta optimis. Kemudian yang keempat ada empati, kepintaran bagaimana individu membaca perasaan, kebutuhan, kepentingan, dan emosi orang lain. Indikatornya mampu menerima sudut pandang dari orang lain, serta peka terhadap perasaan orang lain. Yang terakhir ada keterampilan sosial, di mana keterampilan dalam mengunggah tanggapan yang dikehendaki oleh orang lain. Indikatornya dapat memberikan pesan dengan jelas dan meyakinkan orang lain, dapat membangkitkan inspirasi kelompok dan orang lain, berani memulai dan mengelola perubahan atau katalisator perubahan, dan mampu melakukan negosiasi dan pemecahan silang pendapat. Kemudian menurut Goleman tahun 2015 halaman 55-57, yang pertama ada mengenali emosi diri. Kemampuan individu yang berfungsi untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu, mencermati perasaan yang muncul. Sering dikatakan sebagai dasar dari kecerdasan emosional. Seseorang yang mengenali emosinya sendiri apabila ia memiliki kepekaan yang tajam atas perasaan mereka yang sesungguhnya dan kemudian mengambil keputusan-keputusan secara mantap. Ketidakmampuan untuk mengenali perasaan yang sesungguhnya menandakan bahwa orang berada dalam kekuasaan emosi. Kemampuan mengenali diri sendiri meliputi kesadaran diri. Yang kedua ada mengelola emosi, kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepas kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan, dan akibat-akibat yang timbul karena kegagalan keterampilan emosi dasar. Seseorang yang buruk kemampuan dalam keterampilan ini akan terus-menerus bernaung melawan perasaan murung, sementara mereka yang pintar akan dapat bangkit kembali jauh lebih cepat. Misalnya, seorang yang sedang marah dapat mengendalikan kemarahannya secara baik tanpa harus menimbulkan akibat yang akhirnya disesalinya di kemudian hari. Kemampuan mengelola emosi meliputi kemampuan menguasai diri dan kemampuan menenangkan kembali. Yang ketiga ada memotivasi diri sendiri. Kemampuan memotivasi diri adalah kemampuan memberikan semangat kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Dalam hal ini, terkandung unsur harapan dan optimis yang tinggi. Seseorang yang memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam upaya apapun yang dikerjakannya. Kemampuan ini didasari oleh kemampuan mengendalikan emosi, yaitu menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati. Kemampuan ini meliputi pengendalian dorongan hati, kekuatan berpikir positif, dan optimis. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Kemampuan mengenali emosi orang lain adalah kemampuan untuk mengerti perasaan dan kebutuhan orang lain, sehingga orang lain akan merasa senang dan mengerti perasaannya. Kemampuan ini biasa disebut dengan empati, yaitu kemampuan yang bergantung pada kesadaran diri emosional. Kemampuan ini merupakan keterampilan dasar dalam bersosial. Orang empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial tersembunyi yang mengisyaratkan apa yang dibutuhkan orang lain atau dikehendaki orang lain. Yang terakhir, membina hubungan. Kemampuan membina hubungan adalah kemampuan untuk mengelola emosi orang lain sehingga tercipta keterampilan sosial yang tinggi dan membuat pergaulan seseorang menjadi luas. Seni membina hubungan sosial merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain, meliputi keterampilan sosial yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan hubungan antar pribadi. Indikator menurut Petrides dan Furnham dalam King tahun 2011, yang pertama ada pengaturan mood, yaitu pengelolaan emosi yang memudahkan untuk mencapai sasaran dengan cara mengelola kondisi, impuls, dan sumber daya diri sendiri. Yang kedua, keterampilan sosial, di mana kepintaran dalam merespon tanggapan yang dikehendaki orang lain. Yang ketiga, pemanfaatan emosi, adalah kecenderungan emosi yang mengantarkan atau memudahkan peraihan sasaran dan tujuan. Serta yang keempat, penilaian emosi, di mana mengetahui kondisi diri sendiri, kesukaan, sumber daya, dan intuisi. Nah, kemudian di sini ada skala kecerdasan emosional digunakan untuk mengungkap kecerdasan emosional pada subjek. Adapun kisi-kisi untuk mengukur skala kecerdasan emosional ini ada pada tabel di sebelah kiri kalian.
Ada aspek kesadaran diri, pengaturan diri, memotivasi diri, empati, keterampilan sosial. Dengan indikator mengetahui emosi yang dialami dan mampu menggunakan emosi yang sedang dialami untuk mengambil sebuah keputusan, mampu mengukur diri secara akurat, percaya diri. Mampu mengelola emosi secara positif, mampu mengendalikan diri atau tidak mudah terpengaruh, mampu bertindak tegas, memiliki keluasan dalam menghadapi perubahan, memiliki inisiatif, memiliki komitmen, optimis dan tangguh menghadapi kegagalan dan stres, mampu melaksanakan dan memahami emosi orang lain, mampu menyesuaikan diri dengan banyak orang, mampu menerima orang lain terhadap sebuah permasalahan, terampil dalam berkomunikasi, memiliki manajemen konflik yang efektif dan demokratis. Dengan jumlah nomor item, ada positifnya 56 dan negatifnya ada 20, dengan jumlah item totalnya 76. Responden diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi beberapa pernyataan yang telah diberikan oleh peneliti. Setiap pernyataan memiliki 4 pilihan jawaban, yaitu sangat sesuai atau disingkat SS, sesuai disingkat S, tidak sesuai disingkat TS, dan sangat tidak sesuai disingkat STS. Responden diminta untuk memilih salah satu dari 4 alternatif jawaban yang ada pada kuesioner dengan cara memberikan tanda checklist pada pilihan jawaban yang diinginkan. Penskoran dilakukan dengan memberikan skor untuk masing-masing pernyataan yang sudah dijawab oleh responden. Pemberian skor dilakukan dengan mengacu pada pola yang dapat dilihat pada tabel. Kemudian setelah diperoleh skor dari masing-masing pernyataan, skor dijumlahkan sehingga diperoleh skor total dari setiap responden. Langkah selanjutnya, menghitung mean dan deviasi standar, serta membuat kategori skala kecerdasan emosional. Berikut adalah contoh scoring instrumen kecerdasan emosional. Ini adalah tabelnya. Ada pilihan SS sangat sesuai, S sesuai, TS tidak sesuai, STS sangat tidak sesuai, dengan nilai positif dan negatifnya sebagai berikut. Kemudian ada contoh angket kecerdasan emosional siswa. Nah, ini adalah contoh, salah satu contohnya. Bisa kalian lihat dan kalian pahami. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, kecerdasan emosional adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami, mengatur, dan mengendalikan perasaan diri dalam menghadapi masalah di situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.